Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpah nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini sedianya mestinya jadwalnya Pak Haji Anto, tapi beliau keluar kota, katanya lagi ke Batam ya. Sehingga kita coba isi. Rasulullah SAW pernah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan banyak orang yang masuk surga? Rasulullah SAW menjawab, yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berakhlak baik kepada sesama manusia. Jadi syaratnya ada dua yang menyebabkan orang banyak masuk surga itu. Satu bertakwa, kedua berakhlak baik. Dari kalimat ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa takwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang, kebanyakan manusia masuk surga. Itu tidak cukup kalau dia masih belum berakhlak kepada sesamanya dengan baik. Mungkin kita bisa lihat banyak sekali contohnya orang yang rajin ke masjid, sholat tahajud, puasa dan sebagainya, ibadahnya rajin kepada Allah, tapi dengan tetangga misalnya tidak akur, misalnya seperti itu, tidak mau peduli dengan orang lain, tidak punya rasa empati dan juga simpati dengan orang lain. Nah, orang yang seperti ini termasuk kategori orang yang egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, ini tidak termasuk dalam daftar kebanyakan orang yang masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada sahabatnya, tahukah kalian amalan apa yang menyebabkan orang paling banyak masuk neraka? Dari masuk surga. Yang kedua adalah yang amalan yang paling banyak membuat orang masuk neraka. Rasulullah menjelaskan itu al-ajwafan, yang menyebabkan orang paling banyak masuk neraka itu karena adanya dua lubang. Tahu lubang apa? Ya, lubang, ada dua lubang di depan ya, yaitu lubang mulut
dan kemaluan. Kalau kemaluan kita sama-sama udah tahu lah bagaimana dahsyatnya jika seorang tidak menjaga kemaluannya. Nah, mungkin yang paling sering miss, yang paling sering kita remehkan dan tidak terasa kita lakukan, kita menganggap itu hal yang biasa, pada hal-hal tersebut tanpa kita sadari bisa membuat kita terjerumus, yaitu lubang bagian atas, yaitu mulut kita. Karena sumber mulut ini secara umum terbagi dua. Yang pertama adalah mengenai makanan yang masuk, apakah makanannya itu halal atau haram. Karena jika makanan yang haram yang masuk ke dalam mulut kita, maka ibadah kita akan sia-sia. Bagaimana mungkin ibadah kita bisa diterima, doa kita bisa dikabulkan kalau makanan yang masuk lewat mulut kita ini makanan yang haram? Jadi akan sia-sia, terutama mereka yang para koruptor makan dari barang yang haram adalah akan berdampak terhadap ibadahnya, sehingga menjadikan ibadahnya menjadi sia-sia. Karena tentu saja darah yang mengalir di dalam tubuhnya adalah darah haram, daging yang tumbuh di dalam tubuhnya adalah daging yang haram. Yang kedua adalah dari lidah itu sendiri dalam mulut. Ada lidah yang kata pepatah, lidah tidak bertulang. Dan kita bisa ngomong apa aja suka-suka kita, namanya juga lidah tidak bertulang. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, suatu saat pernah Abu Bakar As-Siddiq dicaci maki sama orang lain. Rasulullah diam aja sambil tersenyum. Tiba-tiba Abu Bakar karena nggak tahan, ya kan, dengan cacian ini, dia berdiri juga membalas, mau mencaci maki juga. Sebelum beliau mencaci maki, Rasulullah udah pergi duluan. Bayangkan waktu Abu Bakar tuh dimarahin, diomelin gitu sama orang, Rasulullah diam aja sambil tersenyum. Tapi begitu Abu Bakar mau balas, beliau berdiri, Rasulullah pergi, akhirnya nggak jadi Abu Bakar ini ngebalas cacian maki orang ini. Rasulullah pergi meninggalkan gua gitu, pergi langsung Abu Bakar nggak jadi, dia akhirnya ngejar Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa waktu aku ini dicaci maki sama orang lain kau senyum, diam aja, senyum aja gitu. Tapi sementara ketika aku akan membalas cacian itu, kok tiba-tiba kau pergi meninggalkanku. Lantas Rasulullah menjawab, wahai Abu Bakar, waktu engkau dicaci maki tadi, aku melihat begitu banyak malaikat yang mendoakanmu. Engkau mendapatkan pahala yang begitu banyak atas pahala yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi kalau kita dicaci maki sama orang, dimarahin sama orang, digunjing sama orang, atau bahkan difitnah sama orang misalnya, maka kita dapat transfer pahala dari orang tersebut. Kan enak kan? Kita ngapa-ngapain, pahala transferannya banyak. Hanya karena kita tadi itu dicaci maki sama seseorang. Makanya di hadis lain Rasulullah mengajarkan kepada kita, ada seorang yang namanya muflis. Muflis apa? Bangkrut.
Di akhirat itu bangkrut dia. Kenapa dia bangkrut? Karena udah nggak ada pahala lagi, habis pahalanya dia. Ibadahnya banyak di dunia ini. Kenapa? Karena dia orang yang sangat rajin ibadah, sholat segala macam, puasa, ngaji, taklim dan sebagainya banyak. Tapi itu tidak bisa menjaga lidahnya, sehingga tanpa sadar pahalanya tergerus. Begitu di akhirat banyak yang menuntut dia. Ya Allah, saya dulu disakiti sama si A. Kenapa? Karena dia begini. Kata Allah, pada malaikat, saya transfer pahalanya sini, berkurang. Ada lagi yang datang menuntut disakiti oleh dia, berkurang terus sampai akhirnya pahala yang begitu banyaknya tapi habis, tidak tersisa lagi. Tapi masih tetap ada orang yang menuntut juga karena pernah disakiti. Akhirnya apa? Dosanya orang yang pernah disakiti ini diberikan kepada orang yang menyakiti orang ini. Nah, ini bahayanya. Dan kita harus waspada dan hati-hati. Jangan sampai nanti kita mengalami peristiwa yang sudah diajarkan dan digambarkan oleh Nabi SAW ini di akhirat. Karena di masa sekarang, ya, apalagi masa yang penuh dengan aktivitas medsos, itu tidak berasa. Seringkali kita melakukan komen, seringkali kita. Kenapa? Karena ya, mukanya nggak kelihatan. Begitu banyak kalau kita masuk, kita buka Facebook, kita buka Instagram dan sebagainya, ya, begitu banyak orang yang menggunakan akun-akun palsu. Misalnya. Orang nggak kelihatan mukanya, sehingga orang mau caci maki kayak mau apa gitu kan, mau segala macam, nggak ada rasa takut. Ya contoh sederhananya kayak si Fufu Fafa gitu kan. Fufu kan nggak tahu siapa Fufu Fafa itu, ada yang mengatakan Wapres, ada yang mengatakan macam-macam lah. Tapi isinya adalah cacian dan makian. Hal-hal seperti ini yang mungkin tidak disadari. Mungkin kita juga melakukan hal seperti itu, baik online maupun offline. Harus kita jaga. Hadirin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, apa saja sih yang mesti kita jaga dalam hal ini gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu, memberikan batasan-batasan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Mungkin dari kita sudah banyak yang hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dirinya punya iman. Beda ya alladzina amanu dengan al-mu'minun. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu ini standar level orang beriman yang standar. Wahai orang-orang yang merasa dirinya atau masih punya iman di dalam hatinya. Jadi kalau orang tidak melaksanakan hal yang disebutkan setelahnya, artinya kondisi keimanannya dipertanyakan, masih punya iman apa enggak, kira-kira gitu. Contoh seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau orang yang enggak berpuasa, artinya imannya dipertanyakan, masih punya iman apa enggak, kira-kira seperti itu. Beda dengan ayat qad aflahal mu'minun, menggunakan kata mu'minun, bukan qad aflahal ladzina amanu. Kalau udah levelnya mu'minun, itu levelnya imannya udah teguh.
Nanti kita juga akan bahas sedikit mengenai perbedaan itu ya. Di ayat Al-Hujurat ayat surat ke-49 ayat 11 ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih merasa punya iman di dalam hatinya, la yaskhar, jangan kamu suka mengolok-olok atau merendahkan orang lain. Qaumum biqaumin asa ayyakunu khairum minhum, bisa jadi yang kamu olok-olok itu lebih baik dibandingkan kamu. Jelas Al-Quran mengatakan seperti ini. Jangan. Wala nisa'um min nasa'in, apalagi ini ibu-ibu ya, sama. Jangan mengolok-olok atau merendahkan orang lain. Asa ayyakunna khairam minhun, bisa jadi yang kalian rendahkan, yang kalian olok-olok itu lebih baik dibanding diri kalian di mata Allah tentu saja Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, rambunya itu satu, jangan kita merendahkan atau mengolok-olok orang lain. Karena kita lihat begitu banyak sekarang, begitu mudahnya orang, terutama di media sosial ya, dengan mudahnya mencaci maki atau mengolok-olok atau merendahkan orang lain. Kemudian yang kedua apa? Wala talmizu anfusakum. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela dirimu sendiri. Aneh juga kalimatnya. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Emang ada orang mencela diri sendiri? Al-Quran tidak mengatakan jangan mencela orang lain, enggak, jangan mencela diri sendiri. Aneh juga kalimatnya. Wala talmizu anfusakum. Kenapa? Karena kalau saat kita mencela orang lain, sama aja kita mencela diri kita sendiri. Saat kita mengatakan orang lain bego lu misalnya, berarti diri kita ya bego gitu. Goblok lu, itu. Ya berarti diri kita itu goblok. Sama itu, sebetulnya seperti itu. Apa yang keluar dari mulut kita, itulah apa yang ada di dalam diri kita. Kalau mulut kita comberan, ya berarti kurang lebih hati kita ini, diri kita ya comberan seperti itu. Karena tidak mungkin sesuatu yang keluar dari mulut itu tidak mencerminkan hati, ya itu. Sebabnya ada seorang ustadz yang kepleset dasar lidah ngegoblok-goblokin orang lain, akhirnya ya kena batunya juga. Artinya yang goblok siapa? Ya dia sendiri yang goblok kan gitu. Sampai-sampai akhirnya dia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi yang sebenarnya goblok siapa? Sebenarnya dia sendiri. Akibat perbuatannya sendiri. Jadi jelas sekali Al-Quran mengatakan di sini, kalimatnya tuh unik. Wala talmizu anfusakum, jangan mencela diri sendiri. Aneh. Harusnya kan jangan mencela orang lain, ya enggak, jangan mencela diri sendiri. Karena kalau mencela orang lain, ya itulah cerminan diri kita, ya seperti itu. Ibarat kalau kata pepatah, apa namanya, memercik air di dulang terkena muka sendiri, kira-kira gitu. Ya kan, kalau kita menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, kira-kira seperti itu. Kalau dalam patah, kalau kita suka mencela orang lain. Wala tanabazu bil alqab, jangan juga kita memberikan alqab itu alqab, gelar yang buruk kepada orang lain, kasih gelar. Mungkin waktu dulu ya, waktu kita kecil kita suka ngasih gelar sama orang lain. Kita tahu tuh nama panggilan prokem, nama panggilan prokemnya apa, si Anu tahu dia.
itulah itu dilarang oleh Al-Quran. Bahwa kita memberikan gelar-gelar yang buruk terhadap orang lain. Kemudian bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, tentu betul yang paling buruk adalah orang fasik. Kita bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ini seburuk-buruknya atau gelar yang paling buruk adalah kita mengatakan seseorang itu orang yang fasik. Itu jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Kalau kita barang siapa yang tidak bertobat akibat melakukan hal-hal yang tadi, faulaika humudz zalimun, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang zalim. Jangan sampai kita masuk golongan orang yang zalim. Zalim ini orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, sehingga mengakibatkan dia tergelincir. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Berarti siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kan? Falyaqul khairan, berkatalah yang baik. Pilihannya cuma dua, berkata yang baik. Kalau nggak bisa, udah diam aja, diam. Oh, liyasmut atau diam aja. Ini memang berat, karena sudah menjadi tradisi kita senangannya ngobrol, ya kan? Ngalor ngidul. Kadang-kadang menyela. Nah, paling sering celah di sini itu Pak Eri, paling sering itu celah. Pahalanya banyak Eri. Ya. Gitu. Tanpa sadar pahala kita, kalau kita lagi mencela, kalau saya lagi mencela Pak Eri, ya pahala saya dikasihin Pak Eri. Mencela. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang hal seperti ini hal yang karena udah menjadi tradisi ya di kita, kadang-kadang bercanda maksudnya gitu ya, bercanda. Tapi kita tidak tahu apakah yang dicandai itu hatinya sakit atau tidak, kita nggak tahu. Mungkin kalau sedang bercanda ya boleh, asalkan tidak sampai menyakiti hati orang tersebut. Tapi ada yang lebih berat sebetulnya dibanding hal ini. Jadi yang diuraikan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 nih ya. Ayat 12 ini kita baca dulu ya, 12 ya. Yang 12 ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman, ijtanibu katsiran minadh dhanni, jauhi dari kalian tentang banyak berprasangka. Jangan banyak berprasangka. Larang, enggak boleh kita berprasangka sama orang lain. Jangan-jangan lu begini, jangan-jangan lu begitu. Nah, itu. Ini jelas Al-Qur'annya mengajarkan kita jangan suka berprasangka kepada orang lain. Karena orang yang diprasangkai itu pasti nggak enak hatinya, ya kan, dia pasti akan merasa gua dituduh, gua diprasangkai. Itu kenapa begitu kata Al-Quran? Karena memang berprasangka itu dekat dengan fitnah ujungnya. Sementara kata Nabi, al-fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Karena fitnah itu pembunuhan karakter sebetulnya.
Hanya kita harus berhati-hati di sini, jangan berprasangka pada orang lain. Apalagi di masjid ini ya, kita sebaiknya punya rasa kepercayaan lah sama orang lain. Karena di masjid ini, namanya juga di masjid, insya Allah orang-orang yang datang ke sini itu adalah orang-orang yang punya hati yang baik. Karena orang yang hatinya nggak baik jauh dari masjid biasanya gitu. Biar orang yang rajin datang masjid, rajin jamaah, rajin dengar taklim dan sebagainya, mau membantu aktivitas masjid ini, insya Allah semuanya orang-orang yang baik yang harus kita percaya, jangan sampai kita berprasangka aneh-aneh gini gitu. Jauhi hal seperti itu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhu. Jangan juga kita suka tajassus. Apa tajassus itu? Tajassus itu adalah ngorek kesalahan orang lain. Jangan. Orang udah mau ke masjid, alhamdulillah. Lu juga dulunya ini itu ngorek. Kalau udah datang ke masjid, alhamdulillah, biarkan dia sudah datang ke masjid. Dan salah-salah dikit nggak apa-apa lah ya. Apalagi kalau yang saya lihat di sini banyak korek-korek kesalahan itu adalah kalau orang yang jadi imam di sini ini diujak-ujak aja salahnya. Ya. Kita meluruskan atau membetulkan kalau yang ada yang salah atau dipersilakan. Nabi SAW mengajarkan, kita tentu saja dengan cara-cara yang memang dibenarkan di dalam syariat. Jangan karena seseorang itu misalnya setelah status ekonomi misalnya kan, dia lebih kurang dibandingkan kita, sehingga kita selalu berusaha untuk menjatuhkan dia, berusaha untuk apapun yang dilakukan selalu salah, kira-kira seperti itu. Ada di masyarakat tuh yang seperti itu, dicari-cari, dikorek-korek. Kalau kita lihat kasusnya dulu Ketua KPK Abraham Samad, ingat kan? Kenapa dia jatuh dari Ketua KPK? Hanya karena hal sepele. Dia pernah membantu orang membuatin KTP, nembak. Hanya karena pernah nembak KTP. Setelah undang-undang kan memang betul itu nggak boleh nembak KTP. Tapi kan itu sudah jadi praktek umum masyarakat. Gitu. Kalau nggak nembak ya lama kan gitu. Sama kayak orang ngurus SIM. Kalau ngurus SIM-nya manual, nggak nembak ya lama. Kayak Irfan 5 kali testing, 5 kali juga nggak lulus. Ujungnya bayar juga gitu kan. Gara-gara hal sepele seperti itu dicari-cari kesalahannya. Abraham Samad ini gara-gara pernah membantuin orang ngurus KTP dengan cara nembak, jatuh dia. Karena secara undang-undang itu melanggar. Tapi itu kan namanya mencari-cari kesalahan lainnya. Gimana caranya nih si Abraham Samad ini supaya turun dari jabatannya sebagai ketua KPK dan digantikan oleh orang lain yang memang temannya dia. Karena Abraham Samad dulu terkenal berani nangkep menteri, berani nangkep orang-orang di ring 1, berani menangkap petinggi-petinggi, sehingga semua orang gerah dengan sepak terjangnya dia. Beda dengan KPK sekarang kan, KPK sekarang kan nggak berani dia menangkap ring 1, beraninya menangkap yang lain. Kita lihat sekarang fenomenanya kan, KPK berani ya, menjadikan tersangka sekjen setelah partainya nggak berkuasa kan gitu kira-kira. Dulu waktu partainya berkuasa mana berani dia. Jadi memang kembali lagi bahwa mencari-cari kesalahan orang lain
Jadi bisa berakibat fatal dan sangat dilarang oleh agama. Perumpamaannya apa digambarkan di sini? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Perumpamaannya adalah orang yang suka melakukan itu ibarat orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Bayangkan kita punya saudara, punya tetangga yang sudah jadi bangkai, sudah mati, terus kita disuruh makan bangkainya, kira-kira gimana? Jadi bayangannya itu seperti itu. Orang-orang yang melakukan tadi aktivitas tadi itu ibaratnya kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Jadi kalau misalnya saya berusaha menjatuhkan seseorang supaya orang itu nggak lagi di masjid misalnya, nah itu sama ya, saya berarti memakan bangkai orang tersebut. Fakarihtumu, kata Al-Quran, apa kamu nggak merasa jijik? Nah itu perumpamaannya seperti itu. Jadi Al-Quran itu menggambarkan orang yang melakukan hal tadi itu kayak memakai bangkai, jijik, kelakuan lu jijik banget sih gitu. Sikap lu tuh jijik banget, menjijikkan kalau itu zaman sekarang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sungguh Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nah, kira-kira ini adalah tadi di dua ayat ini hal-hal yang kita harus perhatikan, diajarkan langsung oleh Al-Quran dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga persatuan ya, dan kesatuan, jangan sampai kita terpecah belah. Karena kelemahan umat Islam sekarang itu adalah kita ini terpecah belah. Akibat apa? Akibat ya tadi ini ya namanya. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, di akhir zaman, kata Nabi, umat Islam itu begitu banyak dalam sisi jumlah, tapi ibaratnya buih di lautan itu terombang-ambing, terkena ombak, tergulung oleh ombak, terbawa oleh angin, tidak punya kekuatan untuk menolak. Persis seperti gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zaman sekarang untuk umat Islam seperti itu gambarannya. Justru jumlah banyak di seluruh dunia ini ada 2M, tapi secara kekuatan nggak punya kita kekuatan. Kita lihat berapa banyak negara-negara Islam dia tidak peduli dengan saudaranya di Palestina. Punya kekuatan? Tidak punya. Saudara kita di Palestina dibombardir setiap hari, ya kan, genosid setiap hari oleh Israel dan sekutu-sekutunya, tapi tidak ada satupun negara Muslim yang serius mau membantu. Padahal kalau saja umat Islam, negara-negara Muslim itu bersatu saja, habis dalam sehari Israel itu, simpelnya gitu. Masalahnya adalah nggak bersatu. Kalau saja Arab Saudi, Mesir, ya kan, Yaman dan negara tetangganya sebetulnya bersatu menyerang balik Israel misalnya, kalah itu Israel sebentar aja. Masalahnya adalah mereka tidak bersatu. Masing-masing punya kepentingan diri sendiri, masing-masing saling mencaci maki, saling menjatuhkan, sehingga nggak kompak. Dalam skala besar kita lihat seperti itu. Kita lihat bagaimana
Arab Saudi misalnya begitu mesra dengan Mossad, bekerja sama dengan Mossad. Mossad itu adalah agen rahasianya Israel, kayak CIA-nya Amerika namanya Mossad, untuk mendapatkan sumber-sumber intelijen. Arab Saudi kerjasamanya sama Mossad. Bagaimana dia bisa mau menyerang Israel lah dikerja sama Mossad, yang mana Mossad itu adalah agennya Israel. Itulah masalahnya. Punya perjanjian masing-masing dengan Israel, sehingga mereka tidak mau melanggar itu, dan mereka khawatir dengan keselamatan negaranya. Khawatir jika Israel itu menyerang balik mereka. Jadi hal-hal yang tadi kita pelajarin dari Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 itu mengingatkan kepada kita hal-hal yang harus kita hindari dalam rangka supaya kita tidak terpecah belah. Karena hal tersebut bisa membuatkan kita terpecah belah. Kalau kita lihat, kita telisik dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 10. Tadi kita kata ayat 11 ya. Kita mundur sedikit di ayat 10-nya. Dikatakan itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Al-Quran mengajarkan ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara saudara kalian. Jadi memang Al-Quran mengajarkan kepada kita antara orang beriman satu dengan orang beriman yang lain itu adalah bersaudara. Ya, kalau kita bersaudara tentu bersaudara seiman ya. Harusnya karena saudara seiman itu lebih kuat dibandingkan ikatan tali persaudaraan saudara. Ayat ini yang saat ini banyak kita lihat dilanggar, sehingga menjadikan umat Islam tidak bersatu. Kalau dulu umat Islam berada di dalam satu khalifah, bersatu semua, sehingga tidak ada yang berani. Begitu umat Islam pecah menjadi negara-negara seperti sekarang, negara-negara yang kecil yang berdiri sendiri, ya sudah. Rumusnya Belanda tuh divide et impera betul-betul berlaku di sini. Orangnya kalau udah terpecah belah ya sudah sulit. Jadi kalau Islam mau maju harus bersatu kayak dulu. Mungkin secara negara berbeda-beda, tapi secara semangat dan secara ada orang. Jadi secara semangat, secara visi dan misi harusnya jadi satu, walaupun secara teritorial negara mungkin berbeda-beda. Ini yang sulit. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jika kita mengalami apa yang diceritakan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12, apa yang mesti kita lakukan? Ada yang ngomongin kita, ada yang menggunjing kita, mencela kita, memfitnah kita dan sebagainya. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini hal yang penting juga. Dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat berapa? 133 mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin ayatnya sering kita dengar, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi disediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sediakan. Ciri orang bertakwa itu apa sih? Nah ini di ayat 134-nya dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang yang gemar berinfak, senantiasa gemar berinfak fis sarra'i dalam keadaan lapang, wad dharra'i maupun dalam keadaan sempit. Nah ini salam. Jadi kalau orang berinfak dalam keadaan lapang wajar, duitnya banyak, infaknya kencang wajar. Tapi yang luar biasa adalah orang yang berinfak dalam keadaan sempit. Ini yang sulit, berat. Ini diajarkan dalam Al-Quran. Itu adalah ciri dari orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga luas langit dan bumi. Nah itu. Yang pertama adalah orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang senantiasa gemar berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ciri yang pertama. Jadi yang namanya infak jangan pas banyak duit doang. Nah, banyak duit infak, ya itu sih wajar gitu kan. Tapi yang sulit itu lah pas lagi nggak punya duit infak juga. Nah itu yang sulit. Tapi tentu saya rumusnya adalah jangan sampai infak juga berlebihan sehingga menyebabkan kewajiban kita misalnya sebagai seorang suami kepada keluarga justru terbengkalai. Hanya karena kita pengen infak, nah itu juga tentu saja dilarang. Jadi pastikan saat kita berinfak ke masjid misalnya, karena sekarang kita lagi momennya lagi renovasi, orang rumah tetap bisa seperti biasa mendapatkan hak-haknya. Ciri yang kedua apa? Wal kaudziminal ghaidh. Wah ini berat juga ini. Memang kalau mau dapat surga yang luasnya seluas langit bumi yang berat, gak gampang. Wal kaudziminal ghaidh ada orang apa? Orang yang kalimatnya juga Al-Quran ini kalimatnya sangat dalam ya. Orang yang mampu menelan. Kalau kita menelan sesuatu, kita menelan makanan misalnya, apa yang terjadi? Ya makanan itu hilang, tertelan, nggak kelihatan lagi. Zaman sekarang kan banyak tuh trik-trik orang membawa narkoba melintasi batas negara. Caranya gimana? Ditelan. Telan kan nggak kelihatan waktu di scan, dalam perut adanya. Jadi begitu dia nyampe ke negara tujuan, dikeluarin lagi lewat BAB itu. Sampai segitunya dibungkus terus dibersihin. Itu luar biasa sampai sekarang. Ditelan. Wal kadhimil ghaidh. Apa yang telan dalam hal ini? Dalam Quran mengajarkan adalah menelan amarah. Nah, ini sulitnya. Jadi bukan cuma sekedar menahan amarah, enggak, menelan amarah. Bedanya apa? Menelan amarah itu adalah persis seperti tadi kita menelan sesuatu, hilang, nggak kelihatan kalau orang itu lagi marah. Nah beratnya di situ. Jangan sampai orang itu merasa kita itu marah nih, Pak DKM misalnya, marah nih. Padahal kita marah sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Nah, itu yang sulit. Wal kadhiminal ghaidh, bisa atau mampu menelan amarahnya, menelan kekesalannya. Kesel sama orang tapi nggak kelihatan. Yang kedua, memang berat-berat semua ya. Satu, senantiasa gemar berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, orang yang mampu menelan amarahnya sehingga tidak tampak amarah itu di dalam wajahnya dan kelihatan orang itu lagi marah, padahal dia lagi marah. Nah yang ketiga, wal afina 'anil nas, orang yang senantiasa mampu memaafkan orang lain. Nah yang hubungannya dengan ayat yang tadi, kalau ada yang mencaci kita,
ada yang meremehkan kita, ada yang memfitnah kita, ada yang ngorek-ngorek kesalahan kita dan sebagainya. Wal afina minnas, maafin aja, nggak masalah, maafin aja. Toh kenapa? Toh kita dapat transfer pahala dari dia. Nah itu. Walaupun memang sulit, makanya kita difitnah misalnya, dihina, sebagainya, sulit untuk kita bisa memaafkan orang tersebut. Tapi dalam rangka kita belajar, mari kita berusaha untuk bisa menjadi orang yang seperti ini. Kenapa? Karena satu, kita dapat transparan pahala. Yang kedua, kita dijanjikan surga yang luas langit dan bumi. Dan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di situ, dijanjikan Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, muhsinin. Apakah orang bertakwa itu orang yang sempurna? Tidak mungkin salah, tidak juga. Ayat selanjutnya diajarkan 135 Al-Baqarah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusakum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mungkin saja orang bertakwa itu orang yang melakukan kesalahan, nama juga manusia. Manusia itu tidak akan lepas dari kesalahan, tapi bedanya adalah, bedanya orang bertakwa maka akan segera ingat kepada Allah saat dia berbuat kesalahan, langsung dzakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfiru, dan kemudian beristighfar, sehingga segera meminta ampun lidzunubihim, dengan dosa-dosanya. Jadi orang bertakwa adalah bukan orang yang sempurna, tidak berbuat kesalahan, tapi orang yang jika berbuat kesalahan, jika dia terpeleset, segera ingat kepada Allah dan segera. Makanya menggunakan kata fa di sini, bukan thumma. Nah, ini beda. Ada pakai thumma itu ada jeda, jedanya cukup lama. Tapi kalau menggunakan fa, fastaghfiru, segera tanpa jeda, lidzunubihim, beristighfar, memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh dia. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, lalu siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kalau kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan ingat kalau udah pernah dosa berbuat tobat, ya sudah, tinggalkan hal tersebut. Jangan jadi orang yang tobat sambel, tobat kumat ya kan. Waktu berangkat haji tobat, pulang dari haji kumat lagi. Ada yang begitu. Ya, sampai begitu. Waktu berangkat ke masjid tobat, pulang dari masjid sampai ke rumah begitu lagi. Nah, itu namanya tobat kumat. Namanya juga manusia ya, pokoknya berusaha untuk terus memperbaiki diri, berusaha terus senantiasa ingat kepada Allah di saat kita punya kesalahan, dan segera beristighfar, menyadari kesalahan itu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, ya, mungkin dengan orang cuman ngomongin orang doang misalnya, cuman nyela Pak Eri gini suruh kawin lagi misalnya gitu. Tapi nggak bertobat, lama-lama numpuk gitu. Jadi itu, mari kita sama-sama masuk diri saya sendiri juga sebetulnya belum banyak bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran ini, karena sulit menahan amarah, sulit memaafkan orang, apalagi kalau dia sudah menyakiti kita, sulit kita berinfak di saat kita lagi sulit, lagi sempit. Kalau lagi lapang sih oke, lagi sempit tapi masih berinfak itu sulit. Tapi Allah menjanjikan surga yang luas dan seluas langit dan bumi. Enak ya. Dan itu abadan selama-lamanya. Kalau kita sekarang di bumi yang begitu kecil, di tengah-tengah jagat raya, planet-planet dan bintang-bintang ini, bumi kita kan kecil, dihuni oleh 7 miliar manusia. Desek-desekan bumi cuma cukup prit,
kecil banget dibandingkan matahari, bulan, bintang dan semuanya kecil, suprit. Kalau sediakan tempat yang kecil itu, kata Allah, Rasulullah diam di situ udah, ya kan? Yang kecil itu jadi rebutan itu, pada betah semua di situ tinggal. Padahal sempit kecil, nggak ada apa-apanya. Bayangkan nanti kalau kita masuk surga, insya Allah, amin. Gitu kan. Kita punya lokasi atau bumi ya, punya bumi yang luasnya seluas lagi dari bumi. Gitu. Gimana coba? Lega. Yang leganya seluas lagi dari bumi. Yang mana kalau kebayang nggak kalau saya misalnya mau menemui, mau beli apa namanya, mau nemuin paleh, mau nyari teh talua, susah. Kalau sekarang dapat dengan jalan kaki ya, nanti jauh. Naik buruk, mesti naik buruk baru nyampe. Gitu. Kalau sekarang kan tetanggaan, dekat, enak jalan kaki nyampe. Tapi sudah sakit dalam itu, paling di mana nih? Mesti naik buruk dulu baru nyampe kendaraannya gitu kira-kira. Kebayang kan seperti itu. Karena saking luasnya. Ya, kan kekuasaan atau tanah yang kita miliki, harta yang kita miliki saking banyaknya udah nggak ketampung. Jauh. Lokasi jauhan, kita jadi raja di situ. Ada bidadari. Saya ngelirik Pak Eri lagi. Ya kan, ada bidadari, bayangin. Kita sendiri jadi raja di situ, seluas langit dan bumi, kebayang nggak tuh? Coba bayangin. Kita sendirian jadi raja di situ ya kan, nggak ada saingan. Bidadarinya banyak, harta kita berlimpah, nggak terbatas. Kan, punya kebun mangga, kan, gak usah rebutan mangganya, punya kita sendiri, nggak ada yang dalamannya. Punya kebun mangga, punya kebun duren, kan, punya sungai madu, punya sungai susu, coba mau gimana? Nggak ada yang minta, kan makan sendiri ya, sama bidadari itu ditemenin, coba gimana? Ya kan? Terus begitu, nggak pernah tua, nggak pernah sakit. Gimana? Selama-lamanya kayak gitu. Tapi ya syaratnya tadi itu. Ya kan? Baik, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran khususnya bagi diri saya sendiri. Ya, saya juga masih banyak harus belajar mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Ya memang ini bagian dari fenomena akhir zaman ya. Sebagaimana juga kita sudah tahu juga dalam hadis diceritakan bahwa penyakit orang di akhir zaman itu kan ada namanya penyakit wahan. Ya, wahan kan. Wahan itu apa? Wahan itu cirinya adalah dua. Apa? Seingat? Ya, cinta dengan dunia dan takut mati. Itu bahan. Itulah yang sedang menghinggapi ya bukan cuma umat Islam, seluruh orang di dunia ini. Coba kalau tanya siapa orang di dunia ini yang nggak cinta dengan dunia? Nggak ada, semua cinta dengan dunia. Ada nggak orang yang nggak pengen kaya? Nggak ada, semua orang pengen kaya. Beda dengan zaman dulu, dengan para sahabat Nabi. Ada yang orang kaya seperti Abdul Rahman bin Auf, tapi dia nggak pengen kaya sebenarnya. Begitu dia punya kaya, langsung disumbangkan, udah habisin apa ya. Tapi itu kaya lagi, kaya lagi gitu. Itu bedanya. Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, tapi kekayaannya tidak di dalam hati, tapi di dalam tangannya. Jadi selalu berdoa, janganlah ya Allah jadikanlah kekayaan ini di dalam tanganku, tapi jangan di dalam hatiku. Dalam hatinya itu jangan pengen kaya. Kalau kita kan beda, kita pengen kaya, pengen terpandang, pengen punya status sosial yang tinggi di mana masyarakat, itu yang kita ingin, dan itu yang sulit. Selama kita punya penyakit seperti itu, ya itulah yang sulit. Kita harus hilangkan dulu penyakit. Kita pengen mencintai dunia. Dunia boleh dimiliki, tapi jangan di dalam hati, di dalam genggaman.
Nah itu yang sulit. Yang kedua adalah takut mati. Nanti sebabnya kenapa umat Islam mudah bersatu ya tadi itu, rebutan wilayah, rebutan tanah, rebutan ladang minyak misalnya. Ya kan? Yang kedua takut mati. Nanti kalau Israel yang nyerang balik, dibalik sama Amerika gimana? Habis dong negara gua. Nah, takut mati. Tuh. Ya termasuk dalam skala kecilnya ya kita juga di sini gitu. Apa kita takut mati? Jangan berurusan sama, udah jangan ikut campur deh, perlu kenapa-kenapa, nah gitu, itu kan takut mati. Padahal yang kita ikut campur itu adalah satu hal yang benar misalnya. Tapi kita takut kena dampaknya, takut nanti ke bawah bapak keseret-seret sama polisi misalnya gitu kan, artinya takut mati di situ. Memang dua penyakit ini yang tentu sangat sulit ya di masa sekarang karena kehidupan bergaya hedonisme, hedon itu sangat kental. Kita setiap hari dicekoki dengan iklan yang menggambarkan betapa nikmatnya, betapa enaknya orang yang punya harta. Kita dicekoki dengan iklan jalan-jalan di Bali, jalan-jalan di Thailand, Singapura. Membuat kita sehingga tertanam di dalam otak kita, wah hebat ya orang bisa ke situ. Jadi kita tuh menghebatkan orang yang bisa melakukan itu. Orang punya rumah yang keren, ya kan? Serba otomatis, pagarnya otomatis kebuka, mobilnya banyak. Kita melihat hebat ya tuh. Definisi hebatnya kita itu sudah berubah. Kita merasa melihat hebat kalau orang punya bisa seperti itu. Itu ciri bahwa kita tuh sudah jadi orang yang hedon. Cinta dengan harta. Kita menghebatkan, kita mengagumi peristiwa-peristiwa yang melibatkan kekayaan. Padahal zaman Rasulullah orang punya kaya, harta biasa aja. Gak ada bedanya dengan orang yang gak punya harta, yang miskin, ya biasa aja di mata mereka. Mereka tidak menghebatkan orang kaya dan tidak merendahkan orang miskin. Nah, kita kan beda, kita orang kaya, orang punya duit miliaran, wah kita tinggikan statusnya. Cara ngomongnya kita beda antara kita ngomong dengan orang yang kaya dengan kita ngomong dengan orang yang biasa. Itu secara tidak langsung kita menghebatkan harta, menghebatkan pangkat dan jabatan, menghebatkan kedudukan. Itu memang sudah jadi tradisi di masyarakat dan sangat sulit dihilangkan. Kita datang ke rumah orang yang kaya aja, pasti kita punya manner. Ya, ngomongnya diatur, hati-hati, jangan sampai dia tersinggung tuh. Tapi kalau kita ngomong sama orang biasa, tetangga kita yang menghidup sehari-hari, misalnya pas-pasan, kita ngomong ceplos-ceplos aja, nggak ada tuh pikiran harus menjaga akhlak, mesti menjaga perasaannya, dan sebagainya, nggak ada. Simpelnya seperti itu. Itu artinya kita sudah digabung dengan penyakit wahan, cinta dengan dunia tanpa kita sadari. Kira-kira seperti itu mungkin jawaban yang saya berikan. Jadi supaya bersatu semua ya itu udah dihilangkan penyakit itu. Udah gitu, kalau udah itu hilang, nah, maka kita bersatu semua. Kaya atau miskin nggak ada bedanya, sama aja. Itu kan tempat titipan Allah. Justru kita melihat orang kaya itu adalah kita harus melihat kasihan. Coba kalau kita begitu, kasihan lo jadi orang kaya, kenapa? Hisapnya lama tuh, kan beda. Kita kan orang kaya, wah keren ya, mobilnya Alphard misalnya, gitu. Keren ya, rumahnya ada kolam renangnya. Kan kita silau dengan hal seperti itu. Kita bukan kasihan ya lo, tanah lu banyak, terus hisapnya berapa lama? Coba kalau kita pikirnya gitu, nggak ada tuh orang yang mikir seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Kalau ada, mungkin kita tutup ya, nanti kita lanjut sambil ngobrol-ngobrol di depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri sendiri, secara saya sendiri, karena saya juga belum sampai pada tahap ini.
masih sama-sama belajar juga. Kita tutup doa, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.